Selanjutnya, jam sostek atau BPJS Ketenagakerjaan, di mana JKK atau jaminan kecelakaan kerja itu sebesar 0,24% dari gaji. Berarti H atau Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube tutorial Dani Sofian. Oke, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menghitung total gaji karyawan diterima setiap bulan dengan ditambah adanya BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan atau jam sostek. Oke, di sini saya sudah ada datanya. Seperti biasa, di sini ada beberapa kolom. Di antaranya ada kolom nomor, nama, jabatan, status, NPWP, nomor NPWP, ada dan tidak ada, gaji, BPJS Kesehatan yang terdiri dari yang ditanggung perusahaan, ditanggung karyawan, ada jam sostek atau BPJS Ketenagakerjaan, ada JKK, JKM, JHT perusahaan, dan JHT karyawan. Ada penghasilan bruto, biaya jabatan, penghasilan neto sebulan, penghasilan neto setahun, PTKP, PKP setahun, PPh 21 setahun, PPh 21 sebulan, total gaji karyawan yang diterima setiap bulannya. Oke, di sini saya ada catatan. Yang pertama itu menghitung BPJS Kesehatan yang terdiri dari yang pertama ditanggung perusahaan atau PT itu sebesar 4%, ditanggung karyawan itu sebesar 1%. Yang kedua menghitung jam sostek atau BPJS Ketenagakerjaan, di mana terdiri dari jaminan kecelakaan kerja atau JKK itu sebesar 0,24% dari gaji, jaminan kematian atau JKM itu 0,30 dari gaji, jaminan hari tua atau JHT yang ditanggung perusahaan atau PT itu sebesar 3,7% dari gaji. Yang terakhir, jaminan hari tua atau JHT yang ditanggung karyawan itu sebesar 2% dari gaji. Oke, yang ketiga yaitu menghitung penghasilan bruto, di mana rumusnya adalah gaji ditambah BPJS Kesehatan ditanggung perusahaan atau PT ditambah jaminan kecelakaan kerja atau JKK ditambah jaminan kematian atau JKM. Yang keempat, menghitung biaya jabatan, di mana rumusnya adalah 5% dikali penghasilan bruto, maksimal 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun. Yang kelima, menghitung penghasilan neto sebulan, di mana rumusnya adalah penghasilan bruto dikurangi BPJS Kesehatan ditanggung karyawan, dikurangi jaminan hari tua ditanggung karyawan, dikurangi biaya jabatan. Yang keenam, menghitung penghasilan neto setahun, di mana penghasilan neto sebulan dikali 12. Yang ketujuh, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, sama seperti video sebelumnya, tidak kawin atau TK 54 juta, kawin belum punya anak 58.500.000, kawin anak 1 63 juta, kawin punya anak 2 67.500.000, kawin punya anak 3 72 juta. Yang ke-8, menghitung penghasilan kena pajak atau PKP setahun, di mana penghasilan neto setahun dikurangi PTKP. Jika penghasilan neto setahun lebih kecil dari PTKP, maka PKP sebesar 0. Yang ke-9, menghitung BPH 21 tahun dengan ketentuan jika 0 sampai 60 juta itu 5%, di atas 60 juta sampai 250 juta itu 15%, di atas 250 juta sampai 500 juta itu 25%, di atas 500 juta sampai 5 miliar itu 30%, di atas 5 miliar itu 35%. Yang ke-10, menghitung PPh 21 sebulan. Jika punya atau ada NPWP, maka PPh 21 setahun dibagi 12 dikali 100%. Jika tidak punya atau tidak ada NPWP, maka PPh 21 setahun dibagi 12 dikali 120%. Yang terakhir, menghitung di mana gaji dikurangi BPJS Kesehatan ditanggung karyawan, dikurangin jaminan hari tua atau JHT ditanggung karyawan, dikurangin PPh 21 sebulan. Oke, mari kita mulai. Di sini sudah ada datanya. Yang pertama kita menghitung BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh perusahaan itu sebesar 4% dari gaji. Rumusnya seperti ini. H9 dikali 4%. H itu gaji. Gaji dikali 4%. Kalau udah, kalian tinggal enter, lalu tarik ke bawah. Oke, seperti itu. Sama dengan BPJS Kesehatan, yang ditanggung karyawan itu sebesar 1%. Berarti gaji dikali 1%. Jika udah, tinggal enter, lalu tarik ke bawah. Oke. Selanjutnya, jam sostek atau BPJS Ketenagakerjaan, di mana JKK atau jaminan kecelakaan kerja itu sebesar 0,24% dari gaji. Berarti H atau gaji dikali 0,24%.
Jika udah, enter, lalu tarik ke bawah. Oke, selanjutnya JKM atau jaminan kematian itu sebesar 0,3% dari gaji. Berarti gaji dikali 0,3% atau H dikali 0,3. Jika udah, tinggal enter, lalu tarik ke bawah. Oke, selanjutnya JHT atau jaminan hari tua yang ditanggung oleh perusahaan atau PT itu sebesar 3,7%, di mana gaji dikali 3,7% atau H dikali 3,7. Jika udah, tinggal enter, lalu tarik ke bawah. Oke, selanjutnya JHT karyawan atau jaminan hari tua yang ditanggung oleh karyawan sebesar 2%. Berarti gaji dikali 2% atau H dikali 2%. Rumusnya seperti itu. Jika udah, tinggal enter, lalu tarik ke bawah. Oke, selanjutnya penghasilan bruto. Di mana penghasilan bruto adalah H ditambah I9 ditambah K9 ditambah K9 berarti gaji ditambah I9 gaji ditambah BPJS Kesehatan ditanggung perusahaan ditambah jaminan kecelakaan kerja ditambah L berarti jaminan kematian. Sebenarnya penghasilan bruto. Kenapa JHT perusahaannya itu perusahaan 3,7% tidak diikutsertakan di penghasilan bruto? Karena jaminan hari tua nanti diberikan pada saat karyawan pensiun. Jadi kalau misalkan di masuk penghasilan bruto nanti bakal double pajaknya. Untuk itu penghasilan bruto tidak diikutkan JHT yang ditanggung oleh perusahaan. Jika sudah, kalian tinggal enter, lalu tarik ke bawah. Seperti itu. Selanjutnya biaya jabatan yaitu if. Sama dengan if O9, O itu penghasilan bruto dikali 5%. Jika lebih besar, maka 500.000. Maka jika penghasilan brutonya lebih kecil, berarti rumusnya 5% dikali O9 atau penghasilan bruto. Jika udah, kalian tinggal enter, lalu tarik ke bawah. Oke, selanjutnya penghasilan neto sebulan. Penghasilan neto sebulan rumusnya yaitu O9 dikurang J9 dikurang N9 dikurang P9. Berarti penghasilan bruto dikurangi J dikurangi BPJS Kesehatan yang ditanggung karyawan dikurangi N JHT yang ditanggung oleh karyawan dikurangi biaya jabatan. Itu hasilnya penghasilan neto sebulan. Jika sudah, kalian tinggal enter, lalu tarik ke bawah. Oke, selanjutnya penghasilan neto setahun, di mana rumusnya adalah penghasilan neto sebulan dikali 12. Tinggal enter, kalian tarik ke bawah. Oke, untuk PTKP, seperti biasa rumusnya seperti video-video sebelumnya, yaitu sama dengan jika E9 seperti biasa E9 itu mengacu ke status jika TK tidak kawin 54 juta, jika S9 kawin belum punya anak 58.500.000, K1 63 juta, K2 67.500.000, K3 72 juta. Jika sudah, kalian tinggal enter, lalu tarik ke bawah. Oke, selanjutnya PKP setahun, di mana rumusnya jika R berarti penghasilan neto setahun lebih kecil dari PTKP maka 0. Jika penghasilan neto setahun lebih besar, rumusnya berarti R9 dikurang S9. Berarti penghasilan neto setahun dikurangin PTKP. Jika sudah, kalian tinggal enter, lalu tarik ke bawah. Oke, penghasilan neto setahun sama seperti rumus video saya sebelumnya, di mana jika T9 atau PKP setahun kurang dari 60 juta, maka T9 dikali 5%. Jika T9 kurang dari sama dengan 250 juta, maka 60 juta dikali 5% ditambah T9 dikurang 60 juta dikali 15%. Maka jika T9 kurang dari sama dengan 500 juta, maka 60 juta dikali 5% ditambah 250 juta dikali 15% ditambah T9 dikurang 250 juta dikurang 60 juta dikali 25%. Maka jika T9 kurang dari sama dengan 5 miliar, maka 60 juta dikali 5% ditambah 250 juta dikali 15% ditambah
500 juta dikali 25% ditambah T9 dikurang 500 juta dikurang 250 juta dikurang 60 juta dikali 30%. Maka jika T9 kurang 5 miliar, maka 60 juta kali 5% ditambah 250 juta dikali 15% ditambah 500 juta dikali 25% ditambah 5 miliar dikali 30% ditambah T9 dikurang 5 miliar dikurang 500 juta dikurang 250 juta dikurang 60 juta dikali 35%. Jika sudah, kalian tinggal enter. Kalian enter ke bawah. Oke, seperti itu untuk PPh 21 sebulan, di mana rumusnya sama dengan jika G9 itu mengacu ke nomor MPWP ada dan tidak ada. Jika G9 ada, maka U9 atau PPh 21 tahun dibagi 12 dikali 100%. Jika tidak punya MPWP, maka if G9 sama tidak ada, maka U9 dibagi 12 dikali 120%. Jika sudah, kalian tinggal enter, lalu kalian tarik ke bawah. Oke, untuk total gaji, rumusnya H9 dikurang J9 dikurang N9 dikurang P9. Artinya H9 yaitu gaji dikurang BPJS Kesehatan yang ditanggung karyawan dikurang jam sostek atau BPJS Ketenagakerjaan yang ditanggung karyawan dikurang PPh 21 sebulan. Maka hasilnya total gaji. Jika sudah, kalian tinggal enter, kalian tarik ke bawah. Nah, seperti itu rumus untuk menghitung total gaji di mana diikutsertakan BPJS Kesehatan dan jam sostek atau BPJS Ketenagakerjaan. Demikian video dari saya. Jika kalian ada pertanyaan, silakan kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih.